Polda Jawa Barat memanggil keluarga Vina untuk dimintai keterangan hari ini sebagai saksi. Pemanggilan terhadap keluarga Vina adalah kali pertama setelah kasus Vina dan Eki dibuka kembali. Marliana, kakak kandung Vina, menunjukkan surat pemanggilan dari Polda Jawa Barat untuk Wasnadi Otong, ayah Vina. Pemberian keterangan sebagai saksi harusnya dilakukan pada Senin lalu. Namun keluarga meminta penundaan pemberian keterangan pada hari ini. Pemanggilan terhadap orang tua atau keluarga Vina baru kali pertama dilakukan pasca kasus ini dibuka setelah 8 tahun silam. Pemanggilan terkait saksi kepada bapak saya. Kapan pemanggilannya? Harusnya Senin, cuman kan ada kendala sayanya gitu kan. Jadi menunggu hari Rabu. Hari ini? Pertama atau gimana ini? Semenjak dibuka kembali ya, pertama. Berapa orang totalnya? Kenapa? Berapa orang? Yang dipanggil. Yang dipanggil sih cuma bapak saya aja ya. Cuman kan saya mendampingi gitu. Semenjak kasus ini dibuka ya, baru sekarang. Baru sekarang ya? Iya. Kalau Mbak sendiri? Sama. Oh baru sekali ya? Iya. Kalau dari saya sih sebenarnya belum ada pemanggilan. Cuman saya selalu mendampingi bapak ya, hitungannya sama aja sih. Sudah diminta keterangan juga Mbak sendiri? Kemungkinan nanti di sana. Saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, Liga Akbar, memenuhi panggilan penyidik Dirkrim Polda Jawa Barat kemarin. Penyidik juga meminta keterangan saksi-saksi lain, sementara ayah Peggy Setiawan akan menyurati Presiden Jokowi untuk meminta keadilan. Liga Akbar diperiksa penyidik Dirkrimum Polda Jawa Barat dengan 15 pertanyaan selama kurang
Untuk mengetahui perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki, kita terhubung dengan dua jurnalis Kompas TV, Vida Alatas di Mapolda Jawa Barat dan juga Muhammad Syahri Ramdan di Cirebon, Jawa Barat. Namun kita sapa rekan Vida Alatas di Mapolda Jawa Barat. Vida, hingga saat ini bagaimana rencana kedatangan dari tim pengacara Peggy Setiawan untuk menemui penyidik dari Polda? Kuasa hukum Rika Akbar bahwasannya Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Rencananya memang tim pengacara atau kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini akan datang ke Polda Jabar pada pukul 13.00 siang nanti. Dan kedatangan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini tujuannya adalah untuk meminta salinan BAP awal dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki pada tahun 2016 lalu. Sebetulnya Juno dan juga saudara, tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini telah meminta salinan BAP tersebut kepada penyidik sejak tanggal 29 Mei 2023 lalu. Memang kalau secara administratif permintaan tersebut ini telah dikabulkan oleh pihak penyidik dari Polda Jabar, namun memang hingga saat ini sudah kurang lebih seminggu berselang, pihak penyidik ini masih belum juga mendapatkan salinan BAP tersebut. Dan itulah yang membuat hari ini, Juno dan juga saudara, ada puluhan rencananya nanti tim kuasa hukum yang membela Peggy Setiawan dalam kasus ini akan kemudian datang ke Polda Jabar untuk kembali meminta salinan BAP yang dimaksudkan tersebut. Ada dua hal, Juno dan juga saudara, yang mendasari tim kuasa hukum untuk meminta salinan BAP tersebut. Yang pertama ini memang karena adanya penambahan tim kuasa hukum dari berbagai daerah. Kalau sebelumnya tim kuasa hukum Peggy Setiawan ini ada sejumlah kurang lebih 40 orang, begitu Juno dan juga saudara. Maka saat ini Juno, jumlah dari tim kuasa hukum yang membela Peggy Setiawan ini bertambah menjadi 64 orang, di mana ke-64 pengacara tersebut ini berasal dari berbagai daerah, mulai dari Cirebon, Brebes, bahkan hingga Jakarta. Untuk itulah karena adanya penambahan tim baru, maka BAP atau salinan BAP tersebut ini dibutuhkan oleh tim kuasa hukum. Lalu selanjutnya yang mendasari dari permintaan salinan BAP oleh tim kuasa hukum Peggy, Juno dan juga saudara, ini adalah terkait adanya cross-check yang ingin dilakukan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Mengingat kalau kita menilik ke belakang, kuasa hukum ini ingin merinci kembali, memfokuskan kembali, meneliti kembali terkait kemudian apa yang mendasari keterlibatan dari Peggy Setiawan pada tahun 2016 lalu, di mana kita ketahui Juno dan juga saudara, pada tahun 2016 lalu dalam putusan ini, dalam BAP ini jelas begitu ya, peranan dari ada 11 tersangka saat itu yang terlibat dalam pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa dari Vina di Cirebon. Dan dari ke-11 tersangka tersebut 3 orang masih DPO. Dan di situ tim kuasa hukum juga menyoroti kira-kira apa yang kemudian menjadi peran dari Peron di saat kasus pembunuhan tersebut terjadi. Lalu juga kuasa hukum sebetulnya ini ingin memastikan, karena kalau berdasarkan informasi yang beredar kan ini memang dari BAP yang tersebar ada kejanggalan begitu ya dengan penetapan kliennya Peggy Setiawan sebagai tersangka, di mana pagi tadi kami juga sempat menghubungi tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan, ada Mayor TNI CHK Purnawirawan Marwan Iswandi yang kemudian menyatakan kalau berdasarkan BAP atau informasi dari BAP awal kasus pembunuhan ini ada kejanggalan begitu ya, yang kemudian membuat kliennya atau Peggy Setiawan ini ditetapkan sebagai tersangka. Ia juga menganggap sebetulnya kasus ini adalah kasus yang seharusnya mudah untuk diselesaikan, karena memang kalau berdasarkan kuasa hukum Peggy dalam BAP yang selama ini kemudian informasinya tersebar begitu ya, ini ada beberapa hal yang disoroti, diantaranya dalam BAP disebutkan bahwa dalam kasus pembunuhan tersebut adanya penusukan korban dengan menggunakan samurai pendek begitu. Dan ini ditanggapi oleh tim kuasa hukum, di mana seharusnya jika memang dalam BAP hal tersebut ini memang dilakukan oleh para pelaku, sebetulnya polisi ini bisa saja kemudian mengecek sidik jari dalam alat bukti samurai tersebut. Dan tentunya masih banyak lagi, Juno dan juga saudara, kejanggalan-kejanggalan yang kemudian ingin di cross check begitu ya dengan salinan BAP yang siang nanti akan diminta tentunya oleh keseluruhan tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Hingga kini kami masih menunggu kedatangan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Juno.
Ya Vida, untuk saat kemarin polisi juga memeriksa beberapa saksi, terutama juga saksi kunci yakni Liga Akbar. Lalu seperti apa pemeriksaannya? Karena untuk berkaitan dengan tragedi atau 8 tahun silam pada tanggal 26 Agustus lalu. Betul Juno, sejak kemarin ini juga sejumlah saksi, utamanya ini adalah saksi meringankan yang memang didatangkan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Ini sudah diperiksa oleh tim penyidik dari Polda Jabar. Terakhir Juno, saksi kunci yang kemudian didatangkan oleh tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Liga Akbar. Ini kemarin diperiksa di Polda Jabar selama kurang lebih 6 jam dan dicecar sejumlah 15 pertanyaan. Dari pemeriksaan tersebut, ini Liga Akbar yang sebelumnya ini juga memberikan keterangan dalam BAP yang kemudian dijadikan amar putusan begitu ya Jono dan juga saudara. Ini diketahui Liga Akbar dalam penyidikan kemarin mencabut sejumlah poin dalam BAP. Memang tidak banyak teknis atau poin-poin yang bisa diberikan oleh kuasa hukum dari Liga Akbar. Usai kami menanyakan terkait apa saja keterangan yang diberikan oleh Liga Akbar kemarin, karena memang kuasa hukum menilai ini adalah hal yang sensitif begitu ya, tidak bisa banyak begitu disebarkan. Namun intinya memang Liga Akbar ini memberikan kesaksian terkait keberadaannya yang diduga bersama dengan Eki sebelum kejadian dan untuk kemudian memperkuat kesaksian dari Liga Akbar pada penyidikan kemarin atau pemeriksaan saksi kemarin. Liga Akbar juga rencananya ini akan membawa 4 orang saksi lainnya untuk memperkuat pernyataannya dalam kesaksian kemarin. Juno. Baik, Liga Akbar merupakan juga saksi di persidangan terkait dengan tragedi pada 27 Agustus 2016 terkait dengan pembunuhan Vina dan Eki. Terima kasih jurnalis Kompas TV Vida Alatas dari Mapolda Jawa Barat. Lalu dari Bandung kita menuju Cirebon, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Ramdon. Syahri, hingga saat ini bagaimana pemeriksaan saksi dan polisi yang pernah menangani kasus pembunuhan Eki dan Vina? Ya, baik Juno dan juga saudara, selamat siang. Proses pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya kepada para saksi, juga secara profesional polisian juga informasi yang kami dapat sedang melakukan pemeriksaan terhadap beberapa petugas yang pada saat itu menangani kasus Vina dan juga Eki di tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Pemeriksaan informasi yang kami terima itu berlangsung baik di Polres Cirebon Kota maupun juga di Polda Jawa Barat. Namun sekali lagi Juno dan juga saudara, keterangan terkait adanya proses pemeriksaan, meminta keterangan ulang kepada para penyidik pada saat itu belum kami dapati secara resmi bagaimana prosesnya, berapa orang saja yang dilakukan pemeriksaan dan juga apa hasilnya. Kami masih menunggu tentunya dari pihak Dirkrim Polda Jawa Barat ataupun dari Propam Polda Jawa Barat ataupun juga Propam Mabes Polri. Sampai saat ini tentu kami masih menunggu informasi secara resmi tersebut dan tentunya akan disampaikan kepada publik terkait bagaimana penanganan ini dilakukan secara profesional oleh Polri sendiri. Sebelumnya kami melakukan peliputan di rumah Vina, kakak Marliana dan juga Wasnadi Otong selaku ayah kandung dari Vina berangkat ke Polda Jawa Barat untuk memberikan kesaksiannya pada hari ini. Sebelumnya memang dijadwalkan pada hari Senin kemarin, namun karena Wasnadi Otong sedang tidak enak badan sehingga akhirnya berkomunikasi dengan penyidik Polda Jawa Barat untuk memberikan kesaksian pada hari ini. Selain itu Juno, kami juga meminta pendapat dari Marliana terkait adanya saksi-saksi baru yang terus bermunculan dan diminta keterangan oleh Polda Jawa Barat. Marliana hanya menyampaikan bahwa terus meminta kepada kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini hingga mendapatkan siapa sebetulnya pelaku utama yang membuat adiknya, anggota keluarga tercintanya, hilang nyawa pada tanggal 27 Agustus lalu. Namun apakah Marliana dan keluarga Vina mengenal secara dekat dengan Liga Akbar? Menurut pengakuan dari Marliana sendiri, dia tidak mengenal sama sekali atau bahkan dia hanya sekedar sekilas mendengar namanya pada saat persidangan lalu. Namun secara personality, kedekatan emosional dan sebagainya tidak mengenali secara langsung Liga Akbar ini, dan diakui oleh Liga Akbar pada setelah pemeriksaan kemarin bahwa Liga Akbar sangat dekatnya dengan Eki, bukan dengan Vinanya. Apapun itu, Marliana meminta kepada kepolisian untuk terus bergerak melakukan pemeriksaan yang dapat membuat kasus ini terang benderang
dan mengetahui siapa sebetulnya pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki untuk membuat rasa keadilan kepada para korban. Juno. Memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang menjadi tuntutan masyarakat untuk penuntasan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Ramdon dari Cirebon, Jawa Barat, dan juga sebelumnya rekan Vida Alatas dari Mapolda, Jawa Barat. Beralih ke informasi lain, saudara, suami penyanyi Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana, dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan dalam kasus dugaan penggelapan. Diduga kerugian kasus ini mencapai 6,9 miliar rupiah. Suami selebritas Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana, dipolisikan oleh mantan istrinya Awe karena diduga merugikan perusahaan yang mereka dirikan bersama. Penyidik telah menemukan unsur pidana dari 2 alat bukti yang cukup sehingga penanganan perkara ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Selain telah memeriksa 5 saksi, penyidik juga telah memeriksa Tiko Aryawardana sebagai saksi terlapor. Dengan inisial AW melaporkan mantan suaminya inisial T di Polres Metro Jakarta Selatan. Kejadiannya di tahun 2022 saat terduga pelaku ini adalah masih status suami daripada pelapor atau korban, telah melaksanakan kegiatan gelar perkara dengan 2 alat bukti yang cukup, meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Sementara itu, kuasa hukum suami BCL, Tiko Aryawardana, menyatakan persoalan yang dilaporkan itu merupakan permasalahan bisnis rumah tangga yang belum tuntas antara kliennya